sambil saya rekam. Baik, ini adalah tampilan media pembelajaran berbasis Makromedia Flash. Nah, jadi saya akan ajarkan dasar-dasarnya. Ini ada selection tool. Gunanya adalah untuk eksekusi objek. Misalnya nanti saya ambil objek opal bulat di sini ya. Nah, kemudian ini ada subselection. Subselection ini bisa untuk mengeksekusi misalnya ganti warna dan lain-lain. Ya. Bisa buat ngeblok dan lain-lain. Saya ganti warnanya menjadi warna 3 dimensi. Mana? Oh, harus pakai ini. Baik. Nah, di sini adalah berbagai macam tool untuk mengedit maupun mengeksekusi objek animasi yang akan dibuat. Ini ada free transform tool. Ini gunanya untuk memperbesar dan memperkecil objek, misalnya besar, berkecil. Kemudian gradient transform tool. Nah, ini untuk mengedit bentuk ya, mengedit bentuk dan juga merubah tampilan warna. Kemudian di sini juga ada pen tool dan ada text tool. Nah, ini untuk membuat teks ya. Membuat teks, misalnya saya kasih judul fokus ya dari virus. Fokus dari virus, bentuk fokus dari virus corona misalnya. Nah, ini hanya untuk membuat nama dan lain-lain ya. Ini juga bisa diperbesar dengan menggunakan, nah ini ada di sini ada properties, ada action. Maaf ya, kalau di rumah kayak gini nih. Oke, kita lanjutkan. Kita atur hurufnya misalnya dengan ukuran 20. Kemudian blok. Ya. Kemudian di sini ada objek ya, opal tool maupun ada objek macam-macam di sini. Pencil tool ada segi 5, ada segi 4. Tergantung mau dipakai yang mana. Kemudian di sini ada brush tool. Ini buat mewarnai. Kemudian ada buat menghapus. Nah, ini kalau mau ganti warna misalnya.
Jadi hari ini hanya untuk perkenalan bagian-bagian yang ada di Flash aja. Selanjutnya kita ingin membuat sebuah animasi misalnya ya. Jangan lupa menggunakan tool selection tool ya. Kemudian di sini saya perkenalkan, di sini ada layer. Layer itu kalau di PowerPoint disebutnya apa namanya? Slide ya. Atau jendela gitu. Karena di sini layar itu merupakan memiliki beberapa frame ya, beberapa frame. Nah, ini sebutnya frame ke-1, frame kedua, frame ketiga. Nah, ini kalau saya klik kanan nambah frame itu insert keyframe. Nambah frame, insert keyframe dan seterusnya. Nah, jadi satu layar itu bisa banyak frame-nya ya. Nah, frame-frame inilah yang membentuk sebuah gerakan animasi nantinya ya. Contoh, misalnya saya akan membuat animasi gerakan virus corona ini misalnya. Saya anggap aja ini virus corona ya. Bergerak dari sini ke sini ya. Oke. Pergerakannya tuh dengan kecepatan misalnya 30 detik lah ya. Jadi ini satu frame itu pergerakannya setengah detik ya. Satu frame itu frame by frame pergerakannya setengah detik. Berarti kalau yang 60 detik yang 1 menit itu berapa frame? Nah, berarti yang 60 detik itu sama dengan 30 frame. Jadi 30 frame itu sama dengan 1 menit ya. 30 frame itu. Oke, misalnya saya gunakan 25 frame. Nah, dengan menggunakan insert keyframe. Nah, ini adalah jarak kecepatan ini. Jarak kecepatan sebuah animasi dari fokus virus corona ini misalnya. Nah, untuk membuat animasinya eksekusi lagi di frame ke-24 ya. Klik kanan. Oh, tadi kan insert keyframe. Ya, klik kanan. Kemudian pilih create motion twin. Nah, gerakan pertama di frame sini berarti ada di sini ya, bolanya. Gerakan terakhir kita klik frame ke-25, kemudian pindahkan objek bolanya. Pindahkan objek bolanya ke sini misalnya. Oh, ada yang ini ya ke bawah. Oh ya, saya lupa. Ada yang ke bawah berarti judulnya ya. Bentar. Saya pindahin dulu. Nah, karena bolanya hilang. Nah, kita kasih nama dulu layar satunya. Misalnya fokusnya ya. Kemudian kita tambah layarnya. Tadi ada judul ya. Ada judul. Kasih.
Nih, double gini. Ya. Ini sebenarnya udah bisa terbentuk ya. Udah bisa bergerak nih. Nah, kalau ingin mengetahuinya bisa menggunakan kontrol play ya. Nah, itu bergerak dia. Atau menggunakan di apa namanya? Menggunakan pada apa namanya? Keyboard. Pada keyboard laptop Anda gunakan kontrol enter. Nah, nanti seperti ini dia. Tuh, gambar animasinya. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya. Yang kali Iya, gambarnya. Pak, kelihatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita perbanyak misalnya, atau ini diperkecil nih. Jadi kelihatannya nanti gerakannya jadi jauh. Nah, ini dasar-dasar membuat animasi sebenarnya. Nggak bisa diperkecil ya. Nah, ini nanti bisa memperbesar diri. Nah, Kecil aja. pergerakan ini akan terus seperti ini ya. Kalau tidak ada coding atau action script ya. Ini juga harus paham tentang action script. Terus lebih dikenalnya di bahasa pemrograman itu seperti coding. Oke. Kalau misalnya ditambahin frame-nya lagi misalnya, ya dia berpindah ke sini, tarik aja nggak apa-apa. Nanti akan berpindah sendiri. Misalnya perbesar. Jadi ikutin aja ya. Nanti coba saya share di YouTube. Kemudian kalian pelajari sendiri. Iya, Pak. Yang penting jangan lupa di subscribe ya, sama di like. Oke. Untuk menghentikan pergerakan ini, tadi saya udah katakan menggunakan action script. Ya. Ya, kita kasih codingnya. Nah, ini berarti klik bagian bawah nih, yang ini. Ya, bagian bawah, klik bagian bawah. Kemudian pilih action script. Nah. Ya. Kemudian frame keberapa yang mau dihentikan? Pergerakannya misalnya. Kayak kita di frame terakhir 45 misalnya. Frame terakhir 45. Kemudian masuk ke action script. Kita cari stop ya. Timeline control. Kemudian pilih stop. Nah, seperti ini kodenya. Kalau kalian pelajari di modul panduan membuat Macromedia Flash-nya, itu ada silakan kalian unduh ya. Di sini ada. Udah diunduh semua belum? Semuanya udah mengunduh? Sudah, Pak, sudah. Oke.
Nah, ini sekarang pergerakannya akan berhenti di satu terakhir, di animasi terakhir nih. Mana ini? Ulangi, Ctrl Enter. Nah, kenapa nggak ada nih? Coba. Nah, dia akan berhenti seperti itu. Nah, kalau loading gini. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ada sedikit gangguan tadi, flashnya keluar. Oke, diulangi pertanyaannya Igna. Ini ada suara dari mana ya? Nah, si animasi itu mau Igna taruh di kertas si flashnya itu gitu. Bisa nggak sih Pak? Maksudnya boleh nggak sama bapaknya kalau misalnya Igna pengen kreatifnya kayak gitu? Oh, baik, Igna maaf kurang jelas suaranya. Diulangi. Oh ya Pak, nanti Igna ulangi. Ya. Jadi gini Pak, Igna misalkan di HP ada animasi ya. Nanti Igna tuh pengen si animasi itu tuh Igna taruh di kertas flash itu gitu. Biar apa ya, ada apa namanya? Iya, sesuatu yang baru gitu. Maksudnya kreativitasnya tuh Igna pakainya animasi yang ditaruh di situ gitu, Pak. Boleh nggak? Media. Boleh, boleh. Mau ditaruh di Android maksudnya ya? Ya, misalnya kayak Igna mau ngebahas soal virus gitu. Nanti kan Igna download apa animasi virusnya, terus si gambar virusnya itu Igna taruh di kertas flash itu gitu. Boleh nggak, Pak? Boleh. Lebih bagus lagi kreatif. Boleh. Jadi ya, saya kan mengajarkan kalian di dasar-dasarnya. Nanti kedepannya kalian kembangkan dengan kemampuan kalian, dengan rencana-rencana kalian. Kalian harus mengembangkannya biar ada kemajuan dalam pembelajaran dan tidak membosankan. Dan belajar seperti ini aja kita bisa ngajar dengan menggunakan media animasi tersebut ya supaya tidak bosan. Misalnya nih, saya perlihatkan ya, ada lagi pertanyaan sebelum saya screen share lagi terkait media ini? Lagi nggak? Ada lagi yang bertanyakan? Nah, ini contoh dari kakak kelas kalian ya. Coba kita lihat konten yang lainnya. Nah, lumayan lah. Ada animasinya juga. Air sangat berguna bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Air pegunungan. Nah, ini ada suara dari operator media tersebut ini. Banyak memberikan manfaat untuk makhluk hidup, antara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mencuci pakaian, maupun mencuci peralatan dapur, dan untuk pertumbuhan makhluk lainnya. Tapi di zaman sekarang, air banyak mengalami pencemaran. Air bersih pun berkurang. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu penebangan pohon di hutan sehingga hutan jadi gundul, pencemaran
Nah, lingkungan air sangat menarik sekali ini ya. bukan oleh pabrik Sangat menarik ini pengetahuan tentang lingkungan hidup dengan menggunakan animasi video seperti ini. maupun rumah tangga. Bagaimana cara menanggulanginya? Jadi tidak kalah dengan ruang guru Cara Anda ketika menanggulanginya bisa membuat adalah animasi sendiri. penanaman pohon. Ya. Ini tentang polusi udara. Di atas langit yang tinggi, tertidur sang awan dengan lelapnya. Sang awan lalu menyapa matahari yang telah membangunkan paginya. Lalu menyapa pohon yang membuat Sangat menarik udara sekali menjadi ini. segar. Menyapa ikan di laut yang membuat bumi nampak. Iya. Ternyata banyak ya animasinya. Banyak sekali nih, bagus nih. Nah, ini kuisnya kayak tadi. Nah, saya asal-asalan aja. Skor Anda 100, padahal saya asal-asalan tadi kliknya. Baik. Gimana menurut kalian? Tadi karya dari kakak kelas kalian, bagus gak? Bagus. Bagus ya. Itu sebenarnya masih Mantap, dasar ya. Pak. Mereka juga masih dasar sebenarnya. Nanti kalau dikembangkan lagi berbasis Android di smartphone yang dikatakan ini, itu akan lebih bagus lagi. Jadi itu nanti yang bisa mengembangkan Anda sendiri. Saya hanya memberikan dasar-dasarnya aja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti dari rumah Ikna. Aku tuh enak tahu. Minggu depan membuat animasi teks dan juga membuat gambar 3 dimensi. Ya, bentuk 3 dimensi. Jadi nanti kalau dasar-dasarnya udah kalian bisa semua, kalian bisa membuat media pembelajaran berbasis tes seperti contoh punya kakak tingkat kalian itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Silakan saya kasih tugas membuat contoh seperti tadi ya. Kelompoknya udah ada belum? Belum, Pak. Kelompok yang mata kuliah kemarin teknik lab masih ingat? Oh iya, masih. Sampai di sini aja ya. Ditunggu karyanya minggu depan. Saya pengen tahu ya. Tadi minimal bikin bola animasi yang saya kasih contoh tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.